Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 317 lukisan palsu. Setelah kejadian terakhir, Gael Su memang telah menjadi tenang selama beberapa hari, namun selama kurun waktu ini, ketika dia melihat keluarga Melissa Zhu semakin membaik, hatinya masih merasa sedikit tidak puas. Yang paling penting adalah Melissa Zhu masih belum menyerahkan Sugar God nomor 2. Sekarang proyek paling menguntungkan dari seluruh keluarga Zhu adalah Sugar God nomor 2. Yang selalu berada di tangan Melissa Zhu. Meskipun Gael Zhu memiliki banyak saham, tetapi itu tidak berguna, dia sama sekali tidak ada memiliki hak di dalam perusahaan. Jadi Gael Zhu terus mencari kesempatan untuk menekan Melissa Zhu dan keluarganya, terutama di depan Nyonya Besar. Nyonya Besar menjadi sedikit tidak senang ketika melihat Lydia Wang datang dengan tangan kosong. Dia juga tahu bahwa Lydia Wang yang mengambil keputusan di dalam keluarga anak keduanya. Jika ini acara biasa, dia tidak akan mempermasalahkannya. Tetapi ada begitu banyak tamu yang hadir hari ini, mereka bahkan tidak memberikan hadiah kepadanya. Bukankah hal ini akan membuat keluarga mereka terlihat sangat konyol di hadapan orang luar? Nyonya Besar mendengus, dia terlihat sedikit tidak puas. Lydia Wang mendengus dingin, "Kakak, apa yang kamu katakan? Bukankah kamu juga datang dengan tangan kosong?" Gael Su mencibir, "Bagaimana mungkin aku datang dengan tangan kosong? Karena seperti ini, maka aku yang akan mengeluarkan hadiahku terlebih dahulu, karena aku adalah anak pertama." Setelah berbicara, Gael Su mengeluarkan sebuah lukisan. Dia membuka gulungannya dan lukisan itu terpampang di mata semua orang. Di atas gulungan itu terdapat lukisan pemandangan kuno, yang terlihat sangat tua tetapi sangat cantik. Semua orang tahu bahwa Nyonya Besar menyukai barang antik, jadi tentu saja mereka memberikan apa yang dia sukai. Gael Su berkata, "Lukisan ini adalah peta perjalanan Sishan yang dibuat oleh Master Fan Kuan di masa dinasti Song. Aku menghabiskan banyak waktu untuk memikirkannya dan aku membelinya dengan harga 16 miliar rupiah. Wow! Begitu mereka mendengar harganya, semua orang menjadi gempar. 16 miliar rupiah. Membeli sebuah lukisan dengan harga 16 miliar rupiah, benar-benar sangat hebat. Nyonya Besar terus mengangguk, "Bagus, bagus." Semua orang selalu membicarakan Tang Bohu. Seorang pelukis di masa dinasti Ming, terutama karena Tang Bohu, seorang pelukis di masa dinasti Ming tidak hanya pandai melukis, tetapi juga memiliki bakat dalam aspek lain. Dan Fan Kuan, seorang pelukis di masa dinasti Song, hanyalah seorang pelukis yang memiliki sedikit pencapaian dalam seni lukis, meskipun dia tidak terlalu terkenal, tetapi lukisannya sangat berharga, sangat bagus, aku sangat menyukainya. Gael Su menunjukkan ekspresi puas di wajahnya, lalu memandang Lydia Wang dengan tatapan mengejek. "Adik ipar, sudah kubilang agar kamu mengeluarkannya terlebih dahulu. Tetapi kamu malah ingin melihat hadiahku terlebih dahulu. Sekarang aku telah mengeluarkan hadiahku, kamu pasti merasa malu untuk mengeluarkan hadiahmu, kan? Jika dibandingkan dengan peta perjalanan Sishan milikku, hadiah yang kamu bawa seketika pasti berubah menjadi barang rongsokan, hahaha pet." Setelah mendengar ini, Thomas Kin mencibir. Itu hanyalah sebuah lukisan palsu, untuk apa merasa bangga? Saat dia selesai bicara, raut wajah Gael Zhu segera berubah. "Apa? Lukisan palsu apanya? Jelaskan padaku." Tampang Gael Zhu yang kesal seperti memiliki hati nurani yang bersalah sampai tidak sabar untuk membela dirinya. Thomas Kin melangkah maju, dia melihat lukisan itu dan berkata, "Lukisan ini memang adalah barang palsu,
meskipun tiruannya sangat mirip dan pengerjaannya juga sangat bagus, tetapi masih bisa terlihat bahwa ini bukanlah barang yang asli. Bukti paling penting berada di sini. Setelah itu, Thomaskin menunjuk ke hutan bambu yang terletak di bawah air terjun di dalam lukisan, yang di bawahnya ada tulisan Peta Perjalanan Xishan, Fan Quan, Dinasti Song Utara. Gael Zhu memelototinya. Hei, Thomaskin, jangan bicara omong kosong, ada masalah apa dengan tulisan ini? Ini jelas-jelas adalah tulisan tangan Fan Quan, seorang pelukis di masa dinasti Song. Karena penjelasan dari Gael Zhu, raut wajah Nyonya besar sedikit berubah. Dr. Stranger Thomaskin, bab 318 Prodigi Healer. Thomaskin tersenyum dan berkata, siapapun yang mengerti kaligrafi dan lukisan pasti sangat mengenal lukisan ini. Peta Perjalanan Xishan dikenal sebagai lukisan pertama di dinasti Song Utara, yang kemudian ditemurunkan kepada Kaisar Qianlong, Kaisar Qing keempat. Semua orang yang mengenal Kaisar Qianlong, Kaisar Qing keempat, pasti tahu bahwa dia suka meninggalkan namanya pada berbagai lukisan terkenal atau sebuah kalimat atau bahkan stempel gioknya. Dan peta perjalanan Xishan ini, tentu saja tidak luput dari mata Kaisar Qianlong, Kaisar Qing keempat. Barisan kalimat ini, peta perjalanan Xishan, Fan Quan, Dinasti Song Utara, merupakan tulisan tangan dari Kaisar Qianlong, Kaisar Qing keempat. Lukisan berasal dari Dinasti Song Utara, tetapi kalimat ini ditulis pada masa Dinasti Qing. Tetapi cara tulis kalimat ini sama dengan tulisan lainnya. Jika bukan barang palsu, maka apa? Dinasti Song Utara dan Dinasti Qing memiliki jarak waktu yang sangat jauh. Bagaimana tulisan Kaisar Qianlong, Kaisar Qing keempat, bisa sama dengan aslinya? Bagaimana mungkin tingkat keburaman tulisan tangannya sama persis? Jelas mereka tidak mengetahui informasi ini ketika mereka menjiplak lukisan ini. Mereka pasti mengira bahwa tulisan tangan di atas ditulis di waktu yang sama. Dapat dikatakan bahwa lukisan ini lebih buruk dari barang palsu. Wajah Gael Zhu tiba-tiba menjadi sangat jelek, meskipun Thomaskin sudah mengatakannya dengan sangat jelas, tetapi dia masih tidak ingin mengakuinya. Kamu tidak tahu apa-apa. Ini adalah barang yang sangat mahal. Bahkan para ahli perlu menggunakan peralatan profesional untuk memeriksa keaslian barang ini. Atas dasar apa kamu mengatakan ini adalah barang palsu hanya dengan menggunakan mulut dan matamu? Thomaskin mencibir, Nenek Ouyang sangat mengetahui barang antik, biarkan dia melihat, apakah lukisan seharga 16 miliar rupiah ini asli atau tidak. Siapapun yang tahu sedikit tentang kaligrafi dan lukisan antik pasti mengetahui bahwa apa yang baru saja dikatakan Thomaskin itu benar. Wajah Gael Zhu tiba-tiba menjadi pucat, dia memegang lukisan itu dan menyerahkannya kepada Nyonya besar dengan gemetar, kepalanya penuh dengan keringat dingin. Nyonya besar mengambil lukisan itu dan melihatnya sekilas, alisnya sedikit berkerut, wajahnya juga sedikit muram. Setelah itu, dia mendengus dengan dingin. Ini jelas adalah lukisan asli, kamu jangan bicara sembarangan. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Ucapan Thomaskin sangat masuk akal, tidak disangka Nyonya besar segera menyangkalnya. Thomaskin juga terkejut, lalu dia tersenyum pahit. Nyonya besar tentu saja dapat melihat bahwa ini adalah lukisan palsu. Hal ini terlihat dari ekspresinya ketika dia melihat lukisannya. Dia telah menyadarinya, tetapi pada akhirnya dia tetap mengatakan bahwa lukisan itu asli. Sangat jelas, Nyonya besar memihak Gael Zhu, tidak peduli siapa yang benar atau salah. Nyonya besar mendengus dingin. Melissa, keluargamu semakin lama semakin buruk sekarang. Tidak masalah jika kamu tidak membawa hadiah. Pamanmu dengan baik hati memberiku sebuah barang antik, tetapi kalian malah mengatakan bahwa hadiahnya adalah barang palsu, bukankah kalian telah kelewatan? Lydia Wang juga tidak menyangka Thomaskin akan seperti ini, dia memberinya tatapan yang galak.
Cepat keluarkan hadiahnya. Anak ini tidak boleh membuatnya malu, dia memiliki uang 20 miliar rupiah. Dia tidak mungkin membeli hadiah yang seharga 20–40 juta rupiah, kan? Thomaskin mengeluarkan sebuah bilah bambu dan kayu. Lydia Wang buru-buru mengambilnya dan berkata, "Ibu, lihatlah." Raut wajah Nyonya Besar terlihat dingin. Awalnya dia tidak terlalu tertarik. Bagaimanapun, hadiah ini dibawa oleh Thomaskin. Dia adalah orang miskin. Hadiah berharga apa yang bisa dia berikan? Namun bilah bambu dan kayu ini langsung terasa tidak biasa pada saat dia memegangnya. Setelah membukanya, mata Nyonya Besar bersinar. Prodigi Healer. Meskipun Nyonya Besar tidak memahami keterampilan medis, tetapi dia mengetahui Hua Tuo. Hua Tuo adalah tabib jenius yang paling terkenal. Sudah tidak banyak lagi tulisannya yang tersisa. Bilah bambu dan kayu ini sudah pasti adalah sebuah harta yang sangat berharga. Harganya pasti mencapai puluhan miliar rupiah, tetapi jumlah spesifiknya sulit untuk dikatakan. Nyonya Besar seakan-akan tidak bisa meletakkan bilah bambu dan kayu ini. Dia terus memegang bilah bambu dan kayu sambil melihat isi dan luarnya. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan berkata, "Nyonya Besar, prodigi Healer ini pasti palsu, bukan?" Bersambung.